Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Kita dilarang menyembah Muhammad, kita dilarang menuhankan Muhammad. Kita mengikuti Muhammad karena itu adalah perintah dari Allah. Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasuluhu fatibu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh Muhammad ikuti, apa yang dilarang udah ikuti. Kita mengikuti Muhammad, beda halnya mengikuti hawa nafsu. Sekarang Bang gini, ada seorang filsuf mengatakan begini. Saya bacakan dalam teks bahasa Arab karena memang seorang filsafah orang Arab. Maaf, 1 menit ya Bang, maaf ya Bang ya. Silakan. Dia mengatakan begini. Kam ahya min mawatin nufus. Berapa banyak jiwa yang hidup dari kematiannya. Wa kam amat min arbabil qulub. Dan berapa banyak orang yang mati karena mempertuhankan hatinya. Di sini karena mempertuhankan hatinya ini berkaitan dengan banyaknya lelaki yang bunuh diri karena mempertuhankan hatinya. Mempertuhankan hati itu maksudnya adalah mencintai seseorang lebih dari dosis yang ditetapkan, sehingga banyak sekali lelaki yang dia mencintai seseorang kemudian putus, kemudian mengakhiri hidupnya. Sekarang kalau dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala kemudian dan seterusnya mengikuti hawa nafsu, begini maksudnya adalah seseorang tadi lebih mengikuti hawa nafsunya yang buruk daripada mengikuti Tuhannya. Di ayat Al-Baqarah tadi contohnya, seorang itu lebih mencintai seseorang lain daripada dia mencintai Tuhannya. Maaf, saya buka sedikit. Saya tahun 2009 masuk Islam. Saya dulunya adalah Katolik. Orang-orang Kristen luar biasa, baik-baiknya luar biasa. Keluarga saya sampai sekarang Katolik, luar biasa baiknya. Saya datang ke rumah itu disediakan sejadah, kemudian disediakan sahur. Adik saya masih Katolik, kakak saya masih Katolik. Begini, antara adanya perbedaan agama ini, menurut saya gitu loh. Ya, itu bukan suatu hal yang mesti kita peributkan seperti ini. Tapi yang abang pertanyakan tadi, apakah Muhammad wajib dijadikan sebagai Tuhan? Tentu itu dilarang. Kita mengikuti Muhammad bukan karena dia sosok manusia yang kita ikuti, bukan. Karena ada perintah dari Tuhan. Saya kalau tidak salah tadi ada statement abang mengatakan seperti ini. Ada perintah baik Allah, kemudian nuzul, dijadikanlah dalam rupa manusia dan itulah yang diikuti. Bang, sedangkan itu saja firman Tuhan yang nuzul kemudian berupa wujud manusia yang kalau tidak maaf koreksi kalau salah, berubah wujud manusia kita ikuti, bagaimana dengan firman Tuhan itu langsung gitu. Nah, sehingga memang kalau mengikuti atau menjadikan Tuhan Muhammad itu jelas dilarang. Ini Nabi itu pernah dalam membuat keputusan pernah salah, tentu pernah ditegur oleh Allah. Nabi itu pernah tidak bermuka masam dengan seseorang, pernah abasa wa tawalla, ditegur oleh Allah. Sehingga seseorang yang dia banyak ada kekurangannya, yang tidak sempurna, ia itu tidak layak dijadikan ia sebagai Tuhan. Sehingga Allah sendiri memang membatasi. Sehingga dalam Al-Quran itu wa ma Muhammadun illa rasul, itu sudah dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad illa rasul, kecuali hanya seorang rasul. Hanya seorang, wallahi saya seorang mu'allaf. Nama saya dulunya Andreas Gerald. Kakak saya namanya, ini ada yang bilang, maaf ya Bang, ada yang bilang saya cosplay jadi mu'allaf. Saya serius, nama kakak saya Elizabeth Karisali Lauren Dalisadet, nama adik saya Franciscus Gilbert. Saya dulunya di Padang, itu ada nama gereja Yosudarso. Sebelumnya saya juga dekat SD Teresia, itu ada nama gerejanya Katedral. Saya di situ dulu. Nah, jadi saya sangat cinta sekali dengan apalagi dari sepertinya abang pastor, saya kurang karena dulu saya masa kecil masa kecil saya masuk Islam. Abang pastor ya Bang? Pendeta atau pastor? Bang, saya kurang saya hanya penginjil jalanan yang tidak punya gereja. Saya hanya penginjil jalanan aja. Nah, ini yang saya suka gitu loh. Orang-orang yang seperti abang nih seharusnya berdiri di depan podium gereja, menjadi orang yang terdepan. Kenapa? Ada sifat rendah hati. Lah, rendah hati ini yang saya sangat suka dari orang-orang yang mungkin saya insya Allah saya yakin abang ini sudah nggak punya gereja. Saya Bang, saya nggak punya gereja. Nggak punya gereja berarti. Nggak punya gereja. Soalnya nggak punya duit buat beli gereja.
Tapi bukan masalah itu bang. Gini, sekarang itu zaman internet bang. Jamaah kita di sini ada 1.300 bang. Saya kalau buka gereja belum tentu yang datang 5 ekor, belum datang yang datang 5 orang. Tapi di sini yang datang ini 1.400. Masya Allah. Ini cara dakwah yang luar biasa begini. Iya betul. Oke. Jarang ada pastor yang ini Baik. waktu saya, mohon maaf bang, Saya belum sempat jawab, tapi udah bang masa pergi. Baik. Poin-poin yang saya catat adalah menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tadi adalah menempatkan sesuatu itu lebih dari apapun, mencintainya lebih dari apapun, mengutamakan dia lebih dari apapun. Satu poin yang saya sangat setuju dan saya terus-menerus gembar-gemborkan kepada umat Muslim supaya umat Muslim mengerti apa itu mentuhankan. Nah, itu semua kriteria yang abang barusan katakan itu semua jatuh kepada Muhammad. Jatuh-jatuhnya kepada Muhammad. Kutanya sama abang, apakah dapat dikatakan beriman seorang muslim jikalau Muhammad itu tidak lebih dicintainya, lebih dari bapaknya, lebih dari ibunya, lebih dari istrinya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri? Betul? Itu betul perintah Tuhan juga. Baik, barusan tadi abang bilang, jika Anda mencintai sesuatu lebih dari apapun, mengutamakan dia, melebihkan dia dari atas segalanya, artinya Anda sudah menjadikannya sebagai Tuhan. Kriteria yang abang pakai saya gunakan, saya terapkan kepada Muhammad. Betul? Saya tanya sama abang, siapa yang... Saya komentar nih, saya curhat dan takiyah. Tahu maksud takiyah apa? Saya dituduh. Fokus dulu bang, mungkin gini bang, Bang Abdul, mungkin lain waktu kita bisa atur jadwal untuk membahas itu. Sedikit yang mau saya tambahin. Nanti follow saya biar nanti kita jadi teman. Gini, Bang Abdul, begini Bang Abdul. Pertama-tama, mentuhankan menurut surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 tadi adalah mengikuti, mentaati, menyerahkan ketundukan penuh absolut kepada sesuatu tersebut. Sepakat? Ya. Nah, sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, bukankah Anda wajib menyerahkan ketundukan dan kepatuhan Anda secara absolut kepada Muhammad? Ya, perintah Tuhan. Iya, artinya memang Anda diwajibkan untuk mentuhankan Muhammad. Nah, begini bang, tapi abang lagi ngomong, terserah Anda, langsung lanjut dulu bang. Gini bang, makanya kita setuju dulu bang, definisi mentuhankan, kita harus setuju ini dulu. Makanya ini harus saya ulang lagi, ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya, ada orang yang mentuhankan manusia lain, ada orang yang mentuhankan bla bla bla. Artinya mentuhankan di sini adalah mengambilnya atau menjadikannya sebagai sesuatu yang kepadanya Anda menyerahkan ketundukan dan kepatuhan secara 100%. Yang kepadanya Anda mencintainya lebih dari apapun, yang kepadanya Anda lebih memprioritaskan lebih dari apapun. Setuju? Ya, setuju. Nah, bukankah itu semua harus Anda lakukan kepada seorang Muhammad? Bukankah Anda harus mencintai Muhammad bahkan lebih daripada istrimu, bapakmu, anak-anakmu, hartamu, bahkan dirimu sendiri? Betul nggak Pak? Ya, betul. Oke, artinya mencintai Muhammad lebih dari yang apapun sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah Anda memprioritaskan Muhammad lebih dari apapun? Contoh, saya tanya sama abang, mana yang lebih abang prioritaskan? Muhammad ataukah orang tua Anda, ataukah istri Anda, ataukah harta Anda? Dalam hak Nabi Muhammad. Muhammad. Kemudian yang ketiga, kepada siapakah Anda menyerahkan kepatuhan dan kepatuhan secara 100%, secara absolut? Bukankah kepada Muhammad? Dengan bandingannya dengan siapa dulu? Bang, di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis. Dengan orang tua atau dengan siapa? Dengan seluruh manusia? Ya, betul. Ya. Kepada seluruh manusia? Betul, artinya bang, gini loh, semua perlakuan yang Anda lakukan terhadap Allah, Anda lakukan juga kepada Muhammad. Karena di dalam Al-Quran, Allah dan Rasulnya itu begitu seringnya selalu bersama-sama. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Bayangkan bang, mentaati seorang manusia bernama Muhammad, setaraf dengan mentaati Allah. Makanya saya bilang bang, sebelum abang jawab, dilarang mentuhankan Muhammad, abang harus mengerti dulu apa itu mentuhankan bang. Mentuhankan itu bukan menjadikannya sebagai sang pencipta, tidak. Ketika orang mentuhankan hawa nafsunya, apakah dia menjadikan hawa nafsunya sebagai sang pencipta? Kan tidak. Ya, ketika seseorang mentuhankan rohib-rohibnya, mentuhankan alim ulamanya, apakah menganggapnya sebagai sang pencipta? Tentu tidak. Betul sekali. Nah, makanya saya bilang, definisi mentuhankan di sini adalah definisi mentuhankan yang sesuai dengan Al-Quran. Makanya saya tanya sama abang, sesuai penutup dari semua yang telah kita bicarakan, berarti wajib bagi diri Anda untuk menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kan sudah saya jawab tadi, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu dilarang. Adapun mencintainya, mengikutinya itu semata-mata karena kita itu diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang sebelum Tuhan Yesus itu, saya mengatakan Tuhan Yesus karena kita mengikuti Bang Edis ya, pengucapan Bang Edis. Sebelum dia diangkat menjadi Tuhan, ya, apakah sebelum itu kita tidak boleh mencintai dan mentaatinya dan mengikutinya?
kemudian Yusuf atau Joseph, ataupun nabi-nabi yang lainnya, utusan-utusan yang lainnya. Ketika dia mengatakan sesuatu, apakah kita tak boleh mengikutinya? Kemudian ada Rasul, contohnya Rasul-Rasul, seluruh Rasul-Rasul, apakah ketika kita mencintai mereka, kita mempertuhankan mereka? Begini Bang, narasi Abang saya lihat sangat bagus. Cuma dalam pemikiran Al-Quran, alhamdulillah Bang, untuk Al-Quran saya sudah hafal dari tahun 2013. Kemudian untuk belajar tafsirnya juga dalam bahasa Arab juga saya sudah belajar 7 tahun. Kemudian untuk bahasa Tuhan itu, mempertuhankan sesuatu, itu bukan seremeh itu atau sekedar lafaz begitu saja. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, untuk mengesahkan Tuhan yang satu, itu memerlukan lafaz-lafaz yang contohnya Qul, katakanlah huwallahu. Mohon maaf Bang Abdul Halim, karena gini, nampaknya kita agak sedikit melenceng. Begini loh Bang Abdul Halim. Gini, kita itu kan sedang membahas pengertian mentuhankan. Tadi Abang bilang, ketika saya mencintai istri saya, ketika saya mentaati orang tua saya, apakah itu berarti saya mentuhankan orang tua saya? Begini, Bang Abdul. Tadi kan kita sudah sepakat, mencintai di sini dalam pengertian atau mentaati di sini dalam pengertian memberikan ketaatan yang absolut. Artinya, ketika dia mengatakan sesuatu, Anda tidak boleh membantahnya. Saya kasih contoh. Ketika istri Anda menyuruh Anda supaya Anda melakukan gini, ketika orang tua Anda menyuruh Anda menyeraikan istri Anda, apakah Anda akan lakukan? Tentu tidak. Karena ketaatan Anda kepada orang tua itu bersyarat, tidak mutlak. Ketika istri Anda menyuruh usir orang tua Anda dari rumah ini, apakah Anda lakukan? Tidak. Karena ketaatan Anda kepada istri, ketaatan Anda kepada orang tua, ketaatan Anda kepada bos, ketaatan Anda kepada guru bersyarat, tidak mutlak. Tetapi pertanyaan saya, apakah ketaatan seorang muslim kepada Muhammad itu harus mutlak? Seperti ketaatannya kepada Allah? Coba. Ya, saya jawab ya, boleh nggak seorang muslim membantah Muhammad? Tak boleh. Saya jawab ya Bang ya? Tak boleh. Artinya boleh begini, makanya saya bilang itu mentuhankan. Oke, boleh saya jawab? Begini Bang Abdul, gini. Oke, ini penutup ya, gini. Ketika ada, taruhlah si Fulan. Ya kan? Si Fulan menyerahkan kepatuhan dan ketaatannya secara penuh kepada iblis. Ya. Dapatkah kita katakan bahwa si Fulan ini menjadikan iblis sebagai Tuhannya? Coba ulang lagi Bang, saya kurang dengar tadi barusan. Baik. Ketika si Fulan menyerahkan kepatuhannya secara mutlak kepada iblis, apapun yang diperintahkan iblis akan dilakukannya, maka si Fulan ini telah mengambil iblis sebagai Tuhannya. Setuju? Ya, kemudian nah, ketika kita pakai kriteria yang sama, ketika seseorang mengambil Muhammad, menyerahkan kepatuhan secara absolut kepada seorang Muhammad, berarti orang tersebut telah menjadi mengambil Muhammad sebagai Tuhannya. Udah boleh saya jawab Bang? Mas Silakan. Gini, ketika orang tua menyuruh sesuatu, sebagai gambaran langsung saya jawab. Maka di situ perkataan orang tua kita bisa saring, karena mungkin perkataan orang tua itu ada hawa nafsunya, berdasarkan hawa nafsunya. Saya membuat keputusan contohnya, tak mungkin keputusan itu tak sesuai dengan hawa nafsu. Kadang hawa nafsu itu bersifat jahat. Sedangkan apa yang keluar perintah dari Nabi Muhammad SAW itu langsung Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran surah An-Najm. Di dalam Quran surah An-Najm coba dilihat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu tidak lain tidak bukan adalah wahyu dari Allah. Jadi apa yang dikatakan Muhammad itu bukan berdasarkan dengan hawa nafsunya. Itulah yang menjadikan kami umat muslim wajib untuk mengikutinya secara mutlak. Karena Allah Ta'ala, tentu manusia merasa ragu, loh kok kita disuruh ngikut ya? Karena kan manusia tentu ada sifat salahnya, tentu ada hawa nafsunya dalam membuat keputusan. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang menjanjikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tenang saja, itu yang keluar dari mulut Muhammad itu tidak akan ada kecuali hanya wahyu begitu. Baik, saya tanggapi. Terima kasih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi justru ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Jikalau memang betul, Bang Abdul, jikalau memang betul bahwa apapun yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu, lantas bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkannya? Coba, kalau memang apa yang keluar dari Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, lantas bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang keluar dari mulut Muhammad di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama? Ya, betul. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, bagaimana di sini Muhammad berkata kepada dua istrinya yaitu Hafsah dan Aisyah, ya, ada yang mengatakan ini masalah madu, ada yang di sini mengatakan masalah Muhammad mengharamkan Maria Kipti, ya, untuk digaulinya. Nah,
tentu saja apa yang kalau kita berpegang kepada wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha, kalau kita berpegang kepada situ, artinya semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah wahyu. Nah, pasti Pak Ustadz akan mengatakan, akan merevisi ayat itu dengan mengatakan, oh itu hal-hal yang berhubungan dengan agama. Tapi itu salah. Dalam sebuah riwayat di dalam hadis dikatakan bahwasanya Abdullah ibn Amr pernah menulis apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Lalu Bani Quraisy mencegah dia dengan mengatakan, bukankah Muhammad itu hanya seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Lalu Abdullah ibn Amr mengadu kepada Muhammad dengan mengatakan, wahai Rasulullah, Bani Quraisy mencegahku menulis apapun yang engkau katakan. Lalu Muhammad dengan menunjuk telunjuknya ke arah mulut mengatakan, demi Allah, perhatikan Abdul Halim, demi Allah, tidak keluar darinya, sambil jarinya menunjuk ke arah mulutnya, kecuali kebenaran. Sekarang kita buktikan apakah Muhammad di sini seorang pendusta atau tidak. Ingat, Muhammad mengatakan sambil menunjuk jarinya ke arah mulut, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ingat, tapi dalam sebuah hadis, bagaimana para petani kurma yang mengikuti perkataan Muhammad, mereka malah gagal panen. Suatu kali Muhammad pernah berjalan ke Madinah. Di Madinah dia melihat para petani kurma sedang menyerbuk pohon kurma itu dengan mengawinkan benang sari dan putiknya. Lalu Muhammad mengatakan, apa yang mereka perbuat ini adalah sia-sia belaka. Jikalau mereka membiarkan pohon kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Setelah dituruti oleh para petani kurma, lalu ternyata mereka mengalami gagal panen akibat mengikuti perkataan Muhammad yang katanya tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, yang katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lantas hal inilah yang membuat saya tidak mungkin saya percaya kepada seorang Muhammad, Pak Ustaz, karena apa yang dikatakannya ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Silakan. Oke. Masalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian sudah Mas tadi jelaskan panjang lebar. Kemudian tadi surah apa tadi? Surah Tahrim ya. Ya ayuhan nabiyyu gitu ya. Ayat pertama. Halallahu lak. Nah begitu. Nah, begini. Karena Abang bahasnya Al-Qur'an, maka saya juga akan bahas dengan ranah Al-Qur'an. Dalam bahasa begini, ketika Nabi Muhammad SAW berbuat kesalahan dalam ucapannya, bukan tadi kan Nabi Allah Ta'ala mengatakan tidaklah yang keluar dari lisan Muhammad kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cerita tadi yang Abang katakan itu belum selesai sebenarnya Bang. Dan kata-kata yang terakhir kata Abang bilang tadi, apa ini katanya yang keluar dari Muhammad itu tidaklah kecuali adalah wahyu. Itu pertama, saya belum pernah baca yang itu. Yang tadi yang kata-kata terakhir itu yang sebelumnya saya sudah pernah baca. Kemudian bahkan mungkin ada nggak kitanya di sini yang mungkin bisa saya cari nanti. Kemudian yang lafaz yang Abang sebut terakhir itu saya tidak pernah baca, itu mungkin tambahan dari Abang. Kemudian itu masih ada lanjutan ceritanya. Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Ternyata yang gagal panen itu bukan hanya di situ. Yang gagal panen itu bukan hanya daerah situ, bahkan satu jazirah Arab itu gagal panen. Lebihnya, cuman yang tempat yang dikatakan Nabi, mereka bukan gagal panen, tapi kurmanya itu busuk. Okay? Kemudian karena tidak ada yang panen dan hanya di situ saja yang berkurma, walaupun hanya busuk, malah orang-orang yang berada di sekitar sana malah membeli di situ. Oke, kalau untuk kitabnya nanti insya Allah di live selanjutnya Abang kita akan datang, kita akan jelaskan. Itu ada hikmah di balik itu semua. Kemudian di balik adanya Nabi Muhammad, bukan hanya di tahrim saja. Laqad sami Allahu qaulal lati itu ada juga di ayat. Kemudian dalam surah Abasa yang sudah saya bahas, Abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah semua hal tadi itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Begini, ada kasus Bang, di mana suatu masa ketika seseorang itu terlalu lebih kemampuannya, atau dalam bahasa kitanya itu mukjizatnya, sampai dia itu dipertuhankan, dimenjadikan sesuatu otoritas tertinggi. Udah, dalam kasus ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadikan betul-betul menjaga kemurnian Nabi Muhammad SAW dalam status Rasulnya, sehingga memang Allah Ta'ala bukan salah bukan karena keinginan, memang di-setel salah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf sahabatku Bang Abdul. Begini Bang. Tadi kan Al-Quran. Kemudian saya ada pertanyaan satu saja. Ya, mengenai saya mengatakan hawa nafsu, karena pembahasan kita kan tadi pertama kan di awal kan mengenai wajibkan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kita harus clearkan ini, karena saya di live Abang ini sudah dikatakan taqiyah, sudah dikatakan ini. Kita harus luruskan. Wajibkan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Saya sudah mengatakan dilarang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kita wajib mengikutinya dan mencintainya karena perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke. Adapun kalau Abang berpendapat itu terserah Abang. Kemudian kepercayaan Abang tidak ada kepada Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Namun kami sebagai umat Muslim itu 100% percaya dengan Kutanggapi ya Bang ya. Ya bentar Bang, bentar.
Sangat-sangat percaya. Kami 100% sama sekali tidak mengingkari bahwa dulu ada seorang yang namanya Isa atau abang sebut sebagai Yesus, dan kami percaya 100%. Dan bahkan saya sangat banyak membaca cerita tentang Yesus atau Nabi Isa, terutama di dalam Al-Quran, dan tentunya nanti Isa atau Yesus nanti akan turun di akhir zaman begitu. Kalau abang tidak percaya, karena abang tadi itulah yang membuat abang 100% tidak percaya kepada Muhammad, itu terserah abang. Tapi kami sampaikan Isa dan Muhammad itu bersaudara. Ketika abang cinta kepada Isa namun tidak cinta kepada saudaranya yaitu Muhammad, dianggap saudara oleh Nabi Isa, ya bukan saudara-saudara tapi dianggap saudara, nah itu terserah abang. Oke, baik, kutanggapi bang ya. Baik, baik bang. Jadi kutanya lah dulu sama abang nih. Baterai 12% ya bang, nanti kalau mati Oke, baik, nggak apa-apa bang. Oke, baik. Bang, mungkin next time kita bisa atur lagi bang Abdul. Begini bang Abdul. Oh ini bentar, gimana cara memfollownya nih? Bentar. Klik profile itu yang di atas itu ada logoan itu. Nah, klik profile itu, klik, nanti ada muncul di situ pilihan, pilih aja follow. Sambil itu aku ngomong ya bang ya. Oke. Jadi begini bang, jikalau ada seorang fulan, ya, si fulan ini dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu manusia lebih taat kepadanya. Pada siapa? Contoh nih, misalnya ada Allah atau pada gini, Muhammad? misalnya ada si fulan, taruhlah si fulan ya. Oke, si fulan ini bilang begini, berzina itu halal, padahal berzina itu haram. Nah, siapa ngomong itu? si fulan ngomong misalnya berzina itu halal. Ya karena si fulan abang menggunakan istilah Islami karena saya takut nanti kena lagi ini kan. Nggak gini, kita biar si A. Oke, si A gitulah, si A. Oke. Bilanglah si A ini mengatakan bahwa berzina itu halal. Padahal berzina itu menurut Allah haram. Ya. Lalu Anda lebih taat kepada si A ini ketimbang kepada Allah. Berarti itu sudah si A itu siapa, Bang? Kita kasih contoh dulu, Bang. Misalnya ada maaf. Misalnya ada seseorang, taruhlah Mr. X, oke? Mr. X ini dia mengatakan sesuatu atau menghalalkan yang diharamkan Allah. Saya kasih contoh. Misalnya gini, dia bilang bahwa berzina itu halal, boleh. Sedangkan misalnya Allah bilang berzina itu nggak boleh. Lalu Anda lebih taat kepada Mr. X ini. Betul nggak? Itu artinya Anda sudah menjadikan Mr. X ini Tuhan di samping Allah. Bukan saya kan, Bang? Nggak, seseorang itu. Seseorang yang artinya betul ya? Ya. Baik. Artinya ketika Anda lebih mentaati seseorang, sekalipun perintah orang tersebut bertentangan dengan perintah Allah, Anda lebih taat kepadanya, Anda sudah menjadikan dia Tuhan di samping Allah, betul? Ya, kalau orang tadi kan. Baik. Sekarang kita kasih contoh, Bang ya. Kita kasih contoh. Bang, menurut Al-Quran, darah itu boleh nggak, Bang, dikonsumsi? Tentu tidak najis tuh. Najis ya? Iya. Baik. Abang pernah dengar nggak bahwasanya darah Muhammad itu diminum oleh pengikutnya? Pernah. Itu masyhur itu. Ada penjelasannya panjang lagi. Iya. Baik. Jadi begini, Bang. Aku kenalin dulu diri saya, Bang ya. Saya ini belajar Quran tuh udah 13 tahun, Bang. Kurang lebih. Hafal, Bang? Saya nggak menghafal-hafal Quran. Saya memahami Quran. Kita cuma itu, Bang. Saya hafal, alhamdulillah. Nah ya, bedanya kalau abang menghafal-hafal, kalau saya memahami Qurannya, bukan menghafal-hafalnya. Saya tafsir apa meminta? Saya hafal juga tuh beberapa tafsir seperti. Iya, saya mengerti. Tafsir, saya juga mempelajari, Bang. Bahkan saya belum pernah ketemu ada umat Muslim yang lebih rajin baca Quran daripada saya, Bang. Kurang lebih satu hari, saya 6 hari khatam Quran loh, Bang. Jangan hina saya, Abang nih. 6 hari khatam Quran terus saya. 6 hari. Ya mungkin kalau abang mungkin lembur ya. Kalau saya dulu pertama kalinya saya khatam Quran itu sekitar 1 bulan. Saya itu khatam Quran. Gimana cara balikin kameranya biar saya liatin Quran ini bacaan saya, Bang? Ya, jadi lo, Bang, tafsiran saya lo, Bang. Ini yang kata tadi tafsir Ibnu Katsir itu ya, ini dia nih. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Bang, di dalam tafsir At-Taubah ayat yang ke-31, di situ kan dikatakan bahwa mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah, betul? Ya, At-Taubah kan, Bang, surah At-Taubah kan. At-Taubah 31. Iya, nggak apa-apa, coba dicek. At-Taubah 31. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Nah, menurut kitab-kitab tafsir, adalah seseorang bernama Adi ibn Hatim yang memprotes ayat itu ketika Muhammad membaca ayat itu. Lalu Abdullah ibnu Hatim ya, dari Bani Tayy ini, dia berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mentuhankan, kami tidak menyembah rahib-rahib kami." Lalu Muhammad mengatakan, "Tidak, kamu mentaati mereka sekalipun mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Yang demikian itulah caramu menyembah atau beribadah kepada mereka." Setuju?
Ya setuju, sangat setuju. Baik. Karena saya paham betul lah itu bang. Baik, baik, baik. Nah, sekarang begini bang, kita pakai kriteria yang sama bang. Kita terapkan itu juga kepada Muhammad. Bang gini, karena bang tadi, boleh saya putus bang, saya mau maaf ini kurang ada kalau apa. Begini, tadi abang bilang bisa tidak kita ini terapkan kepada Nabi Muhammad begini. Kalau ranah kita adalah ranah ketuhanan, maka kita tidak bisa menyamakannya dengan status orang tua, dengan status yang lain. Mohon maaf bang Halim. Sebentar, mohon maaf bang Abdul Halim. Gini, biar abang ngerti. Kalau Anda mentaati siapapun lebih daripada mentaati Allah, artinya Anda sudah mengambil orang tersebut sebagai Tuhan lain di samping Allah, betul? Enggak lah, kalau taat aja kok ngambil Tuhan bang. Bang, mentaati lebih daripada Allah loh. Oh maaf, salah dengar berarti tadi. Ya bukan saya kan bang, bukan saya kan. Orang bukan, itu, kan? jikalau ada seseorang mentaati seseorang secara berlebihan, bahkan lebih-lebih daripada Allah. Ya. Bisakah dikatakan bahwa orang tersebut telah menjadikan orang itu sebagai Tuhan di samping Allah? Ya, dia mengikuti hawa. Cocok dengan ayat yang abang bilang baik, tadi. sekarang kita terapkan bang kepada Muhammad bang. Bang, saya sudah baca Al-Quran itu khatam lebih dari 100 kali. Saya tidak pernah menemukan ada ayat di dalam Quran yang membolehkan atau menghalalkan darah. Tidak pernah saya lihat. Tapi ketika darah Muhammad diminum oleh pengikutnya, Muhammad malah mengatakan haram tubuhmu disentuh api neraka. Pertanyaan saya, bukankah orang tersebut telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Berarti menurut kriteria yang dibuat Muhammad, orang tersebut telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan di samping Allah, karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dan fatalnya Muhammad mendukung perbuatan itu dengan mengatakan haram tubuhmu disentuh api neraka. Bayangkan. Udah saya jawab bang? Silakan. Oke, nama sahabatnya itu bang tahu? Zubair. Serius namanya Zubair? Ya, Abdullah bin Zubair. Oke, Abdullah bin Zubair, begini ya bang, saya jelaskan sama abang. Perkataan atau cerita yang abang itu, ceritakan lagi, saya akan ceritakan lengkapnya. Jadi setelah Nabi bekam, Nabi keluar, dan bahkan ada versi yang lain. Nabi keluar, kemudian Nabi masuk, darah bekam Nabi itu hilang. Setelah hilang, ditanya mana? Sudah di sini, kata sahabat tadi. Kemudian sebelum itu, Abdullah bin Zubair yang kata abang tadi. Begini, hukum orang yang tahu dengan hukum orang yang tidak tahu itu sama atau tidak bang? Tidak sama, tapi tidak sama, tapi tidak ada di situ narasi bahwa Zubair tidak tahu bahwa darah itu haram. Saya sampaikan itu dulu, saya sampaikan itu kepada abang. Lah, sekarang Abdullah bin Zubair ini salah dalam memaknai perkataan Nabi yang sebelumnya sudah pernah disebut oleh Nabi. Apa itu? Barang siapa yang darahku berada di dalam darahnya, maka ia tak akan disentuh oleh api neraka. Sebenarnya ini diperuntukkan untuk anak cucu beliau. Sudah, yang mereka taat kepada Allah tentunya. Ya, bukan anak keturunan cucu kemudian tidak taat kepada Allah. Namun karena besarnya rasa cinta, Abdullah bin Zubair ini tak nyaring-nyaring, langsung diminum saja. Karena Nabi tahu Abdullah bin Zubair meminum ini bukan karena dia menghalalkan yang haram, tapi karena besarnya rasa cinta yang berlebihan, overdosis tadi. Akhirnya apa diminum? Lah begini bang, seorang yang bijak, ketika ada orang yang overdosis dalam cintanya, kemudian, kamu tidak boleh begitu, kamu neraka karena kamu telah menghalalkan yang haram, maka dia tidak akan banyak mengikut Muhammad. Begitu juga dengan Yesus. Oke, begitulah bijak Nabi. Tapi setelah itu, tahu nggak lanjutan ceritanya? Makanya dalam setiap hadis itu ada namanya asbabul wurud, sebab terjadinya turun atau terucapnya sebuah hadis tersebut. Oke? Lah, sebab diminumnya itu sudah saya sebutkan. Kemudian setelahnya Nabi mengatakan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang najis itu tidak akan pernah halal selamanya. Najis itu sampai sekarang bagaimanapun tetap haram hukumnya sampai sekarang, begitu loh. Sehingga kalau dikatakan kita mengikuti Muhammad sebagai karena dia menghalalkan yang haram, sampai sekarang kami akan minum darah. Tapi karena memang Allah mengatakan darah itu haram, sampai sekarang kami tidak minum darah karena memang itu tetap haram dan tidak ada yang dihalalkan dari yang haram atau yang haram dihalalkan, itu tak ada sampai sekarang, gitu loh. Lah, adapun cerita abang tadi itu yang abang sebutkan sebenarnya itu panjang dan banyak sekali sebab terjadi hal tadi bang. Nah, kemudian ada yang mengatakan memang ada goresan dari darah Nabi, kemudian bekas dari helm Nabi, ada yang mengatakan dari bekamnya baginda Rasulullah SAW. Baik, saya tanggapi bang ya. Okay. Baik, saya tanggapi. Ini bentar, saya lihat baterai tinggal 9% ya bang ya. Okay. Baik, saya tanggapi bang. Jadi begini bang, kita ini kan hanya menggunakan kriteria yang digunakan Muhammad. Ketika ada seseorang menghalalkan yang diharamkan Allah dan Anda lebih mentaati orang tersebut, maka Anda masih bahas yang ayat tadi ya? Ayat surat Taubah ayat berapa tadi? Taubah 31. Apa tuh ayatnya itu ya?
Arabnya apa ya? Ittakhadhu ahbarahum itu ya? Iya, betul sekali. Jadi, oh iya, lanjut. jadi begini Bang, jadi menurut Muhammad, Anda menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan di samping Allah ketika Anda mentaati rahib-rahib atau ulama tersebut tanpa batas. Contohnya, misalnya ulama tersebut menghalalkan yang haram, Anda lebih turut kepada dia, Anda sudah menjadikannya sebagai Tuhan di samping Allah. Setuju? Bukan saya kan Bang, jangan bukan Anda lah Bang. Iya, bukan abang yang aku bilang, ada orang lain gitu loh. Ya. Nah, kriteria itu kita terapkan juga kepada umat muslim. Apakah umat muslim berbuat seperti itu kepada seorang Muhammad? Nih baterai habis tinggal 9% ya, saya tidak kabur ini loh. Saya senang diskusi, tinggal 9% ya, ada yang bilang mau kabur nih. Oh, ya, itu gimana cara menunjukinya kalau tinggal 9%? Bukannya yang abang pakai? Itu kan ada kaca tadi Bang. Oh, kaca, pakai kaca, oke. Ya, jadi yang dimaksud di sini Bang, yang dimaksud di sini bahwa orang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu karena menjadikannya atau membuatnya lebih ditaati ketimbang mentaati Allah, sekalipun itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, sekarang Bang, itu tadi contoh minum darah. Bahwasanya saya tidak menemukan satu ayat pun di dalam Quran yang membolehkan meminum darah. Tetapi ketika darah Muhammad diminum, dia malah mengatakan haram tubuh orang yang meminumnya itu disentuh api neraka. Lalu abang bilang, apakah itu Muhammad menghalalkan darahnya? Loh Bang, masalahnya Muhammad tidak ada lagi sekarang. Seandainya sekarang Muhammad ada Bang, setiap Muhammad habis bekam, berapa banyak orang yang berduyun-duyun akan meminum darahnya? Makanya saya bilang Bang, karena kan masalahnya Muhammad sekarang sudah tidak ada lagi. Gitu loh Bang. Nah, di situ saya bisa menilai bahwasanya pengikut Muhammad seolah-olah tidak memperdulikan Al-Quran yang mengatakan darah itu tidak boleh dikonsumsi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena bukan hanya satu dua, ada banyak. Nanti saya bisa tunjukkan yang lain. Di dalam surat Al-Ahzab. Satu lagi nih, biar kita nggak start di situ nih. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Menurut Al-Quran, Anda disuruh mengucapkan yang benar. Tapi menurut Muhammad, Anda boleh berdusta di dalam 3 hal. Dan umat muslim lebih mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Allah. Bang, abang kata Quran kan? Berapa kali Bang? 100 kali? Ya, jadi ada banyak hal Bang. Ada banyak hal yang membuat perintah Muhammad dan perintah Allah ini memang bertabrakan. Dan umat muslim lebih mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Allah. Kalau saya pernah tanya nih Bang, saya pernah tanya, saya tanya, tapi tanyanya yang spontan Bang. Kalau nggak spontan nanti dia tahu. Gini, apakah Anda rela mati untuk Muhammad? Ya, rela. Nah, padahal di dalam Al-Quran bahwasanya hidupku, matiku, sholatku hanyalah untuk Allah. Abang rela mati untuk istri abang? Kalau dalam bahaya istri? Rela mati dalam pengertian bagaimana? Istri dalam bahaya, apakah rela mati abang? Kalau tempat kami bisa. Maksudnya abang kalau seandainya istri dalam bahaya, abang rela mati? Iya, kalau tempat kami bisa. Abang rela mati kan? Iya, okay. tapi kalau di dalam Islam apa boleh? Bukankah hidupmu matimu hanya untuk Allah? Mengapa engkau memberikan nyawamu kepada Muhammad? Begini Bang, ketika menyelamatkan kekasih Allah bukan Nah, itu satu Bang. Yang maksud saya begini, maksud saya begini. Artinya ada hal-hal yang dimana dia itu tidak sesuai dengan Quran, tetapi dia itu lebih mengikuti Muhammad. Abang tentu sudah khatam Injil beberapa kali juga, ada ratusan kali juga kan? Iya. Nah, kemudian yang untuk abang itu yang abang bilang hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin, tadi yang kata abang tadi itu. Ayat-ayat seperti itu nggak ada dalam Injil. Ayat-ayat seperti itu tidak ada dalam Injil. Nggak ada. Serius abang bilang nggak ada? Nggak ada. Kalau bunyinya seperti itu nggak ada. Bunyinya persis seperti itu nggak ada. Memang tidak seperti itu. Cuma mengarahkan kepada hal itu ada tidak? Kalau di situ ada. Tidak akan mungkin Bang. Kalau serupa memang tidak akan mungkin. Karena memang antara gini, karena abang pasti mempelajari namanya lahjah. Ada namanya sajak dalam bahasa Indonesianya. Sajak dalam setiap kitab suci itu berbeda-beda. Sajak dalam kitab Injil atau kitab Bible itu berbeda, sangat berbeda jauh dengan sajak Al-Quran. Makanya saya bilang tadi, kalau bunyinya persis seperti itu tidak ada. Jadi bagaimana? Semakna ada tidak? Semakna. Karena saya ingat Bang, saya mu'alaf Katolik. Dan saya bersumpah demi Allah dilaknat keturunan saya semuanya. Kalau ada yang tidak percaya ini Katolik, karena saya lihat komentar ada yang tidak percaya. Saya demi Allah dilaknat 7 keturunan saya ini kalau saya ini bukan mu'alaf dulunya. Iya, tapi gini, ini kita ini baik gini Bang. Kita ini kadang-kadang berbicara tidak satu stadium. Kita kadang-kadang bicara itu di level yang berbeda. Makanya kadang-kadang kita nggak nyambung.
Ya, Maksud saya begini, maksudnya kita samakan dulu levelnya bang. Kita kan jadi mengarah kemana-mana ini. Kita kan tadi membahas. Dulu, bang. Ada nggak yang mengarah? Kan abang kan tadi menanyakan inna salat. Saya baca ayatnya langsung bang. Inna salat wa nusuki wa hayati lillahi rabbil alamin. Ya ada nggak narasi dalam atau kalam di dalam bait di dalam Bible yang mengarah juga seperti itu? Lah sekarang bang, abang sama-sama tahu cerita Yesus. Nggak ada yang tahu. Saya pun tahu bang. Saya dulu cerita. Bahkan setiap tahun saya nonton itu. Lah tak ada satupun orang dari 12 pengikut itu yang nggak rela mati untuk Yesus. Semua rela mati. Cuma memang ada satu, bahkan ada yang siap, kan abang pasti tahu, 11 itu siap menggantikan Yesus di tiang gantung. Betul enggak? Perkataannya seperti itu, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, oke. Berarti memang di dalam Injil itu ada yang mengarahkan ke sana. Cuma bukan berarti ketika ada seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya untuk seseorang yang dicintai Tuhan, kemudian dia menjadikan itu sebagai Tuhan langsung, itu tidak. Iya, tapi bedanya gini bang. Kalau abang tadi tanya sama saya, apakah anda rela mati untuk istri anda? Istri saya masih hidup bang. Bukan bang, ini kan permisalan. Ini masalahnya, ini gini, masalahnya gini. Sebentar bang, Muhammad gini loh bang. Muhammad saya kan melibatkan istri bang. Maaf, maksudnya kalau ada orang lain yang istrinya, maaf kalau saya melibatkan istri karena itu. Enggak masalah. Ini kan kita percontohan, tidak masalah. Kita kan hanya percontohan kan, percontohan gitu loh. Artinya begini, kenapa sih misalnya kita rela mati untuk seseorang? Karena seseorangnya masih ada bang. Kita bisa berjuang gitu. Tapi ini Muhammad sudah tidak ada. Tapi banyak orang yang rela mati untuk Muhammad yang memang orangnya sudah tidak ada. Ini sangat beda bang. Seandainya ada nama Yesus dipijak-pijak atau ada seandainya nama Yesus diburuk-burukkan, abang tidak mau rela untuk membela. Bang, kami tidak bukan seperti itu bang cara kami bang. Cara ya, kami, bang, cara gini banyak. bang. Yang kami percaya, sebentar bang, biar aku jawab bang ya. Ini bedanya kita bang ya. Begitu banyaknya bang orang-orang yang menghina kekristenan. Yang terbaru di acara Olimpiade di Paris. Ya. Kemarin mereka membuat sebuah parodi yang demikian rupa. Adakah orang Kristen mengamuk-ngamuk membawa pedang di sana, mengayun-ngayunkan pedang atau menumburkan mobilnya ke kerumunan orang seperti yang dilakukan terhadap orang yang membuat karikatur Muhammad? Tidak, bang. Responnya orang Islam terhadap penghinaan Muhammad dengan responnya orang Kristen terhadap penghinaan Yesus itu jauh berbeda 180 derajat. Bang, cara kami, bang, untuk melakukan pembelaan iman kami tidak dengan mencabut nyawa orang bang. Cara kami adalah dengan menjawab, dengan tidak melukai orang, dengan bagaimana menjelaskan, dengan bagaimana meluruskan, bukan mencabut nyawa seseorang. Itu mencabut nyawa seorang itu diarahkan ke siapa itu bang? Bang, kemarin ada kejadian sama di Paris juga kejadiannya juga di Prancis. Bagaimana di situ ada seorang guru, bagaimana dia, mohon maaf, dibunuh. Saya harus pakai sensor karena TikTok ini sangat ini. Dibunuh oleh muridnya. Oh, kita tidak boleh ngomong gitu ya? Nggak boleh. Di TikTok agak-agak saya ini riskan dia. Ya, bagaimana seorang murid yang membunuh gurunya hanya karena gurunya mengatakan sesuatu tentang Muhammad. Bagaimana ada pembuatan karikatur Muhammad? Bagaimana, bang, abang tahu Charlie Hebdo? Ya. Karikaturnya abang udah lihat belum? Contohnya gimana? Sudah, bang, saya sudah lihat. Gimana bentuknya bang? Bang, perbuatan orang-orang ateis, perbuatan orang-orang yang seperti itu terhadap Yesus sudah dilakukan bang, bukan tidak dilakukan. Penghinaan terhadap Tuhan kami bukan tidak dilakukan. Orang Kristen tidak diajari seperti itu bang. Orang Kristen diajari bahwa hak pembalasan itu ada pada Tuhan. Beda bang. Kalau tempat abang, orang rela menggadaikan nyawanya untuk seorang yang sudah tiada. Makanya saya bilang begini bang, kalau kita mau jujur-jujuran, makanya saya bilang bang, apa yang kami perbuat bang kepada Yesus yang kalian sematkan sebagai penyembahan, itu 100% abang lakukan kepada Muhammad, bahkan lebih. Saya kasih contoh bang, Ya. Kami memuji, memuliakan, menyanyi, membuat puji-pujian kepada Yesus. Kutanya sama abang, apakah abang tidak berbuat perbuatan yang sama kepada Muhammad? Kami buat maulid, ya jelas. Iya sama, abang juga bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Muhammad, sama. Ya. Nah, dalam doa kami menyebut-nyebut Yesus. Dalam doa abang menyebut-nyebut Muhammad? Ya. Sama bang. Kenapa abang tidak mengaku bahwa abang menuhankan Muhammad? Kan ini kan kesalahpahaman jadinya. Ketika saya bilang iya terus, nanti dipojokkan begini lagi. Begini, ketika kami bilang menyebut nama Muhammad, itu bukan karena kami minta kepada Muhammadnya loh bang. Jangan salah bang. Jangan salah. Perhatikan bang. Oke, silakan. Nah, contohnya saya bacakan doa ya bang. Kebetulan saya juga banyak baca hafal doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Atau yang lebih panjang, Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakira hamdan na'imin hamdan yuwafi birrahul muqtabal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ketika pembukaan tadi, abang tahu kan maknanya? Karena kan bang sudah hafal Quran, sudah banyak khatam Quran. Ketika saya buka doa dengan menyebutkan nama Rasul, saya bukan meminta kepada Rasulnya. Berarti ketika saya tidak meminta kepada Rasulnya, saya tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Ketika saya memuji Rasulnya, karena itu pun diperintahkan oleh Allah, ketika berdoa bukalah dengan nama Muhammad. Karena itu potensi untuk dikabulkan doa itu lebih besar ketika dibuka dengan Alhamdulillah. Betul. Bahkan menurut Al-Quran, bahkan sebenarnya bang, ini menurut Al-Quran,
Anda itu harus datang kepada Muhammad supaya Muhammad berdoa untuk Anda. Nggak harus bang, nggak harus. Coba buka surat An-Nisa ayat 64. Allah bang, itu An-Nisa diturunkannya di mana coba? Di Mekah atau Madinah? Berarti ini tidak berlaku lagi. Hah? Berarti ayat ini tidak berlaku lagi. Berlaku bang. Coba dibacakan dulu aja bang. An-Nisa 64 coba. An-Nisa ayat 64. Saya lihat teksnya langsung saya baca 64. Karena saya hafal, cuma untuk ayat-ayatnya urutan ayat karena saya lupa. Iya, saya juga termasuk orang yang tidak percaya ada seorang menghafal Quran. Enggak percaya bang? Tidak ada satu orang pun yang hafal Quran. Gini bang, kalau ini penting saya kasih tahu begini. Jangankan Al-Quran bang, abang tahu matematika tebal ini? Tadi barusan loh bang, Abang Abdul tadi mengatakan bahwa saya seorang hafiz Quran. Tapi barusan abang saya suruh mengatakan An-Nisa 64, abang nggak bisa, abang harus ketik dulu. Bukan ngetik, saya cuma lihat teks ayatnya. Iya, artinya tidak hafal bang, artinya harus ada pemantik supaya Anda bisa melanjutkan kan? Oh begitu, berarti saya hafal Al-Quran kemudian tidak segini bang, semua orang yang mengklaim bahwa dirinya hafiz, saya selalu uji. Apakah dia hafal Al-Quran? Ternyata tidak. Dia itu hanya hafal Quran kalau diingatkan ayat sebelum atau ayat sesudahnya. Kalau nggak gitu dia nggak ingat. Makanya saya menganggap itu semua cerita-cerita omong kosong ada orang hafal Al-Quran itu. Silakan lanjutkan. Walaupun saya agak sedikit sedih tapi tidak apa-apa. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Begitu ayatnya. Ya. Kemudian saya bacakan terjemahnya kepada Bang. Ya, silakan. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Lanjut. Kemudian dan sekiranya mereka ketika menganiaya kepada diri mereka itu segera datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun mohon ampun untuk mereka. Baik. Sekarang saya tanya bang, betul tidak menurut Al-Quran bahwasanya orang-orang itu harus datang kepada Muhammad untuk memohon ampun lalu Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka? Apa bang? Coba ulang lagi. Bang. Ya, jadi di dalam An-Nisa 64 itu disebutkan bahwa jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Apakah ayat ini masih berlaku? Itu berlaku terus bang ila yaumil qiyamah kok. Berarti betul orang yang datang ke makam Muhammad meminta ampun di sana, bertawasul di sana? Bang, di sini kan lafaznya ketika dengan kamu. Di situ kan kalau abang paham. Iya, makanya oke, terima kasih Bang James. Berarti ayat ini berlaku nggak? Berlaku. Kalau berlaku, berarti betullah yang dilakukan orang-orang yang pergi ke makam Muhammad, bertawasul di sana, meminta kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Bertawasul kepada Muhammad semua. Mereka ke sana bukan minta Nabi Muhammad ampun kepada Allah. Bang, oke, aku tanya abang jujur nih. Betapa banyaknya orang-orang yang berziarah ke makam Muhammad. Apa yang mereka lakukan di sana? Apa yang mereka lakukan di sana, Bang? Ziarah. Iya, mereka ngapain di sana? Betul tidak bahwasanya mereka di sana bertawasul meminta kepada Muhammad agar Muhammad mendoakan mengampuni? Betul tidak? Ya enggak bisa lah Bang, Nabi Muhammad udah enggak ada kok. Oke, berarti ayat ini tidak berlaku lagi. Ini menceritakan dahulu ada mereka betul Abang Halim. Begini, sedikit Bang Abdul, betul. Yang Abang katakan betul bahwa ini dahulu. Maka sekarang pertanyaannya, kan Muhammad sudah tidak ada. Betul? Ya. Muhammad kan sudah meninggal, betul? Betul? Makanya saya tanya, apakah ayat ini masih berlaku? Apakah ayat ini masih berlaku? Dipakai sekarang begitu maksud abang itu? Iya. Bisa nggak ayat ini diterapkan sekarang? Kita itu bertawasul dengan Nabi Muhammad. Boleh saya jelaskan bang? Silakan. Karena ranah abang ini sudah masuk ranah akidah. Tentunya kita tidak boleh menjelaskan ayat ini langsung cos begitu ya, tidak bisa. Begini loh bang. Bukan hanya sekedar di dalam Al-Quran, dalam Bible pun ada ayat yang menceritakan seseorang atau Tuhan memerintahkan seseorang tersebut untuk datang kepada seseorang. Contohnya datang kepada Mose, datang kepada Nabi Musa, kemudian tolong mintalah Nabi Musa untuk memintakan ampun kepadamu gitu. Itu dalam Bible ada loh bang. Abang kalau bilang tidak ada, kalau memintakan ampun seperti itu tidak ada. Ya lafaznya tak sama, jelas tak sama loh bang, jangan kayak gitu lah. Iya, makanya seperti semakna, oke. Lah kemudian, itu bukan semerta-merta kemudian ayat itu tidak berlaku lagi. Ayat itu akan tetap berlaku dan tetap sahih, akan tetap digunakan sebagai keimanan bagi kita. Bahwa dulu semasa Nabi ada orang yang berbuat salah, kemudian mereka datang kepada Nabi meminta ampun untuk mereka. Minta ampun kepada Allah untuk mereka. Kemudian Allah Ta'ala ampuni dosa mereka. Berkat apa? Berkat perantara Nabi. Sekarang apakah ayat itu berlaku? Kemudian ini kan pertanyaan abang. Apakah ayat itu berlaku? Kemudian ayat itu kita gunakan untuk kita meminta. Bang, dalam ayat ini saja sudah bermakna madi loh bang. Gitu loh. Kalau abang memang sudah membaca Al-Quran. Berarti tidak berlaku lagi.
Bang, weh, kok begitu? Jelaskan, Bang, ayat ini bermakna madhi, berarti berupa cerita. Lah, Betul, kemudian kalau dia betul, bermakna Abang. mudhari, Betul, yang Abang bilang itu betul. Makanya pertanyaanku sekarang adalah, Enggak, sekarang apa beda berarti madhi sekarang dengan umat, apa? Bentar Bang, ini kan tinggal 3% nih. Terakhir saya tanya 2% bahkan. Ini apa perbedaan madhi dan mudhari? Kalau Abang memang paham Quran, oke, maka fi'il madi, ya, fi'il madi itu adalah masa lampau. Sedangkan fi'il salah mudhari itu, kalau Abang membilang begitu, maka itu salah. Itu hanya definisi lughah, bukan dalam definisi nahwu, dalam definisi betul Bang, aku ngerti, Bang, maksudku untuk mempersingkat, gini Bang, aku ngerti semua itu aku Bang, gini, yang ku maksudkan adalah, apakah ayat ini bisa diterapkan, apakah ayat ini masih applicable sampai sekarang? Kita disuruh tawassul Bang. Nah, makanya pertanyaan saya, jikalau seseorang datang ke makamnya Muhammad, dia mengatakan di situ, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada Allah supaya Allah memohonkan ampun kepada saya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan Quran atau tidak? Nah, ada yang minta kepada Nabi di situ Bang. Saya udah ke sana, ada yang minta, Bang, Abang ini jangan bawa. Ah, ini kalau kayak gini kita susah ini ya Bang. Ini saya Bang ke 2022 kemarin saya ke Mekah dan Madinah. Makam Nabi itu kan Madinah. Kita tuh jangankan berdoa Bang, ngangkat tangan di depan makam Nabi itu ada petugas langsung nepuk tangan kita. Bang. Baik, oke gini, kutanya sama Abang gini. Oke gini, boleh nggak? Kenapa enggak 20%? Ini. Kalau seperti itu Bang, artinya ketika Abang mengucapkan tahiyat, kan ada 2 tahiyat itu yang mengatakan begini, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Ketika Anda mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, itu kan Anda kan berkata kepada Muhammad. Nah, di dalam sholat Anda sebelum Abang melanjutkan, Abang tahu nggak sebab terjadinya atau kenapa dibaca itu dalam sholat? Baru saya jawab. Abang tahu nggak penyebabnya kenapa? Baik, Bang, gini Bang ya. Itu nanti kita akan debat kusir karena begini Bang. Karena itu adalah jawaban. Kalau Abang tahu penyebabnya, maka itu akan menjadi jawaban. Iya, tapi gini Bang, yang jadi masalah begini Bang. Bagaimana mungkin Muhammad sholat seperti itu? Karena bagaimana Muhammad sholat mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu? Makanya saya bilang. Ya, makanya Abang harus tahu kenapa lafaz itu diceritakan. Iya, nanti kalau Abang cerita seperti itu, ceritanya itu bisa macam-macam gitu loh Bang. Bisa saja ada yang cerita begini dan lain sebagainya. Kayaknya dia udah mulai ngedrop. Halo, Abdul Halim? Halo? Ya, kayaknya udah ngedrop teman-teman. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan,
Hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW.
Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat.
Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur.
Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Silahkan tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.